Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Emir Gundara Ramdhani. Jadi ini mungkin pertama kali ya saya muncul di podcast saya SMA Lazuardi gitu. Nah mungkin kalian bingung, saya ini siapa gitu. Jadi saya menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Lazuardi tahun periode 2023 sampai 2024. Nah terus mungkin kalian berpikir, tapi kan bentar lagi 2025 gitu. Jadi harusnya saya udah lengser gitu kan. Nah emang iya sebenarnya saya udah lengser tapi belum dilantik gitu ya. Jadi terus di sini saya pengen ngapain gitu kan, jabatan saya udah gak ada gitu ya. Jadi di sini sebenarnya ada teman saya namanya Husein Almudor. Jadi Husein di sini adalah ketua OSIS selanjutnya gitu ya, yang baru banget dipilih hari ini abis kita melaksanakan debat dan juga pemilu gitu ya. Nah di sini kita pengen sharing-sharing aja bareng Husein gitu ya, tentang kayak visi misi proker, terus rencana kedepannya dan lain-lain lah pokoknya. Oke? Husein, gimana sih perasaannya? Tadi sebenarnya dari awal dari pagi kita bangun pagi kayak mikirin nih gimana debat. Kira-kira kita pengen ngomong apa nih debat? Kira-kira nanti paslon 01 saya kan kebetulan paslon 02. Paslon 01 bakal ngomong apa? Pokoknya kepikiran banget tuh pas pagi. Sudah itu selesai sarapan segala macam, akhirnya kita mulai debatnya. Alhamdulillah debat berjalan lancar. Sama seru juga kan, tadi saling balas-balasan antara paslon 01 dan paslon 02. Jadi ya asik, kita juga punya pengalaman baru kan. Nah sesudah itu istirahat. Isuk baru pemilu. Habis pemilu itu penentuan nih, kayak tulis votingnya ya, suaranya ditulis. Nah. Ya itu juga ya ada rasa deg-degannya gitu, ada gitu. Kan ya seru sih. Ya kan masa kampanyenya ini sebenarnya agak panjang ya Sen, tapi puncaknya itu kan sepertinya di debatnya gitu ya. Betul. Nah ini debat tadi itu keren banget gitu, itu panas banget, seru banget gitu ya. Jadi penonton tuh bener teriak-teriak mulu tapi gak dibolehin gitu ya. Nah gue pengen nanya dong, gimana persiapan lu ini selama buat debat itu, persiapannya gimana aja tuh? Kayaknya banyak banget gitu persiapannya. Sebenarnya kalau debat itu kita dibantu sama tim ses kita juga. Jadi kayak misalkan tim ses saya ada 4 orang. Saya sama tim ses saya itu jadi pro. Kan mosi debat ini udah ditentuin kan. Ada 4 mosi yang udah dikasih tahu. Satu mosi rahasia. Kita 4 ini kita latihan dulu, seenggaknya biar nggak kaku-kaku banget nih kalau lagi debat aslinya. Oh jadi bukan cuma nyiapin bahan tapi ada latihan debatnya juga. Biar nggak kaku kita. Ada yang jadi pro, ada yang jadi kontra, nanti ditukar. Jadi kita saling balas-balasan. Jadi makanya tadi pas debat ya kita udah nggak begitu kaku-kaku banget lah. Udah ready banget gitu ya. Nah, keren. Nah terus di selama kampanye ini kan pasti lu ada pembimbingnya dong dari kakak OSIS. Itu siapa aja deh kakak OSISnya? Kita ada Kak Ogi sama Kak Jasmine. Itu bendahara sama ketua divisi gitu ya itu. Banget deh. Gimana? Kak Ogi sama Kak Jasmine. Bagus banget pasti. Kita banyak banget mulai dari visi, dari misi, dari proker semua. Bahkan debat juga kita dibantu sama Kak Ogi juga, masukannya gimana. Sempat Kak Ogi mempertanyakan apa yang ingin kita omongkan. Terus pokoknya dibantu banget sih sama Kak Ogi sama Kak Jasmine. Ngebantu banget. Pastilah ya. Nah ini kan lu sebenarnya perjuangannya tuh bukan pas kampanye doang ya, bahkan dari LDKS gitu. Jadi gue pengen nanya dong, gimana perasaan lu sekarang udah dari LDKS yang 5 hari itu sampai kampanye dan debat sampai akhirnya sekarang lu kepilih jadi ketua OSIS selanjutnya, gimana nih sebenarnya perasaan lu gimana tuh melewati semua tantangan itu tuh gimana tuh? LDKS ya. Pas LDKS tuh banyak banget pengalaman yang kita dapat, pasti sama keseruannya, ketegangannya, banyak banget lah rasa-rasa yang kita lewati di LDKS ini. Habis itu pemilihan ini paslon ya. Nah itu pemilihan paslon itu sempat bersyukur juga, alhamdulillah bisa dipercaya gitu menjadi paslon 02 ya kebetulan saya. Itu kita udah OSIS dari kita melalui beberapa proses, bukan berapa sih itu lama banget kita proses pemilihannya tuh. Benar-benar kita rapat sampai sore itu sampai hampir malam malahan kita rapat buat nentuin paslon-paslonnya, dan akhirnya kepilih Husein hari ini, terus
Oh ya, Ki sama Rara. Ya. Tapi gimana nih? Gue pengen tanya ke lu dong. Selama ini kan lu sama Arini ya paslonnya. Iya. Selama ini lu sama Arini itu kerjanya gimana? Kira-kira cocok gak gitu? Cocok. Cocok Namanya banget ya. Cocok, iya. Kinerjanya bagus gitu, bisa saling kerja Kinerjanya sama. bagus, kita saling apa yang kebingungan sama hari ini didiskusikan dulu ke kita. Kayak kita misalkan pengen ngasih laporan ke kakak-kakak, Iya. nah itu kita diskusikan panjang dulu, kita chatan dulu, kita buat Google Meet dulu, biar apa yang kita ingin laporkan itu sudah tersusun rapi ke kakaknya. Tinggal kakak-kakak revisi. Jadi enak gitu ya, ya pas sudah ketemu kakak kelasnya, udah langsung dikasih revisi langsung kerjain itu enak. Oke. Jadi tadi kan lu udah debat nih. Di debat kan pastinya lu udah ngejelasin visi sama misi, kita semua udah denger gitu kan. Tapi inti sari dari mosi pertama itu yang visi misi dan proker itu kan pasti prokernya gitu ya. Boleh gak lu sharing lagi tentang proker-proker yang mau lu bawa nih? Pertama proker kita itu ada takis. Oke, apa tuh? Talk with OSIS. Jadi itu kita itu OSIS bikin kelompok, adik-adik sama kakak kelas, kita gabungin per kelompok, kita kasih studi kasus. Jadi dengan tujuan biar bisa saling bertukar pikiran, menyebar wawasan yang luas, sama mempererat persatuan juga antara kakak kelas dan adik kelas. Itu tuh kelas 10, 11, 12? Iya. Oh, jadi kalau pas semester satunya Tapi mungkin akan lebih sering oleh kelas 10 sama kelas 11. 11. Iya, Soalnya 12 juga harus fokus belajar juga ya gitu ya. Iya. Itu bakalan di aula tuh atau gimana tuh? Di aula. Tempatnya di aula. Di aula pasti. Kira-kira pas hari apa aja tuh? Atau berapa kali seminggu atau sebulan gitu mungkin? Itu kalau misalkan Creation Monday itu OSIS yang megang. Oh, jadi kalau ada Creation Monday terus OSIS yang megang gitu. Kita Bakalan minta izin dulu ya gimana. Bakalan diadain talk with OSIS guys. Kita akan menyaksikan itu ya nanti insyaallah ya. Insyaallah. Oke, untuk proker selanjutnya apa nih? Proker selanjutnya ini berhubung kita podcast, kebetulan saya ada si cerdas. Cerdas apa tuh? Sesi cerita dan asik. Oke, Ya di apa mana aja itu kita podcast. Kita bakal podcast, kita ambil siswa-siswi SMA Lazuardi yang berkenan untuk menceritakan pengalaman-pengalaman mereka tentang masalah mereka remaja, pengalaman horor, pengalaman lucu, pokoknya mereka bebas lah dengan tujuan biar bisa menaikkan nama podcast ini. Bisa menaikkan karena fasilitas podcast di Lazuardi kebetulan banget maksudnya udah dipersiapkan banget kan. Lagi naik gitu ya. Iya. Nah, kita bantu dengan si cerdas ini. Oke, bagus. Oke, lu sebenarnya ada berapa proker sih? Ada 7. 7 itu banyak sih, itu banyak jujur banyak. Udah ada 2 dari 7. Tapi kayaknya untuk menghemat waktu kita satu proker lagi aja. Oke. Coba satu lagi apa aja? Berhubungannya juga tadi divisi saya ada kemajuan teknologi dengan nilai yang dan takwa. Itu kita ada EduSpark. Apa tuh? EduSpark itu kayak mengunggah konten-konten edukatif dan itu mengajak ke semua sivitas sekolah. Jadi kayak staff-staff kita ajak juga, siswa-siswi kita ajak. Bahkan kita akan membahas agama-agama juga. Pokoknya konten-konten edukatif kita fokusin di semua aplikasi, semua bidang kayak Instagram kita fokusin, TikTok juga kita fokusin, pokoknya kita sebarkan luas nama OSIS SMA Lazuardi ini. Berarti menyebarkan nama OSIS dengan konten-konten edukatif melalui sosial media gitu dan ya. seiring tren juga. Seiring tren juga. Jadi konten kemajuan teknologi dengan nilai-nilai iman dan takwa. Kontennya yang memandang takwa terus relevan juga gitu. Jadi kontennya nggak membosankan gitu intinya ya. Keren. Oke. Terus gue pengen tahu dong kira-kira rencana lu ke depan gimana nih, kan lu baru banget nih dipilih jadi ketua OSIS, terus sekarang anggota lu juga udah ada kan, tapi pastinya struktur OSISnya belum jadi tuh. Kira-kira rencana lu ke depannya gimana aja tuh, gimana lu bisa ngejalanin proker-proker yang lu bilang tadi, terus gimana lu bisa menyusun struktur dari OSISnya tuh, gimana tuh? Pastinya yang pertama kita susun dulu kan. Susun dulu pasti ya. Anggota-anggotanya kira-kira siapa yang di bendahara, kira-kira siapa yang di sekretaris, yang di ketua di berbagai divisi. Setelah kita udah nyusun itu dengan rapi dan dengan kesepakatan. Semua kuncinya itu kesepakatan. Dengan kesepakatan semua baru kita ngejalanin proker-proker. Oke. Dan kebetulan proker 01 tadi, proker 01 dan 02
itu juga bisa kita aplikasi yang kita gabungin juga bagus. Jadi kita ada buat rencana mau gabungin ya? iya, Oh, kita keren, buat keren, kita keren. buat struktur dulu, baru kita perdebatkan kira-kira mana nih proker-proker yang enak kita jalanin sama kalian sepakatin semua. Oke. Jadi intinya bakalan disusun dulu, strukturnya bakalan ada diskusi, kesepakatan segala Iya, macam gitu, betul. baru prokernya bakalan jalan gitu ya. Oke. Mungkin udah cukup kali ya, Sen, untuk informasi-informasi sedikitnya. Mungkin selanjutnya kita tunggu Husein aja gitu ya, pas masa jabatannya udah mulai di tahun ajaran selanjutnya. Semuanya kita tunggu Husein di tahun 2024 sampai tahun 2025. Ya oke, sekian dari kita ya, Sen. Oke, terima kasih semuanya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.